Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang ada pada kasus-kasus dilema etika yang ada pada sekolah Bapak? Ya, yaitu dilema etika yang sering saya temui, yaitu antara keadilan melawan rasa kasihan. Itu banyak, misalkan ada anak yang terlambat sekolah atau datanya terlambat atau melanggar disiplin lah. Tapi karena saya kasihan, ya tidak saya tegur atau bisa cuma saya tegur saja, kamu salah, kamu harus gini, situ aja. Tapi ada yang lain, wah kamu salah, tidak, kamu membersihkan, misalnya nyapu di depan kantornya bisa bersihkan. Itu juga dilema apa ya, keadilan melawan kasihan. Jadi ada anak lagi yang tidak saya suruh untuk membersihkan, misalnya untuk nyapu di kantor atau untuk piket, misalnya mengibarkan bendera karena belum dibubarkan, seperti itu. Jadi masih ada keadilan melawan kasihan seperti itu. Dan juga itu saya alami juga, itu adanya kepentingan yang berbeda, misalnya ada berbentuk pelanggaran dan keduanya itu memiliki nilai kebenaran, dan kebenaran itu saling bertentangan. Itu juga membingungkan bagi saya, sehingga dilema-dilema atau kasus yang satu seperti itu ada, nah, tapi nanti tetap saya pertimbangkan juga untuk penyelesaiannya seperti itu. Berarti tantangannya lumayan luar biasa, Ya, banyak nggih Bapak. banyak berbenturan dengan wali murid, dengan anak itu, wah kita harus hati-hati seperti itu. Intinya kerjasama. Ya, ya kerjasama nanti. Nggih. Di sini apakah Bapak memiliki sebuah apa itu namanya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Misalnya bentuk atau prosedur yang seperti apa yang akan Bapak jalankan di gitu. sekolah Bapak? Ya, terima kasih. Tapi untuk jadwal khusus kayaknya tidak ada ya. Nanti ya kalau masalah-masalah itu nanti sebisa mungkin itu segera saya selesaikan. Tapi untuk jadwal khusus tidak ada. Ya kita mengikuti alur sajalah situasi dan kondisi yang ada di sekolah ini. Sehingga dengan mempertimbangkan yaitu hal-hal yang bersifat prioritas, yaitu yang mana yang didahulukan dulu, dan menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak, itu yang kita prioritaskan dan harus kita selesaikan. Jadi sehingga nanti untuk kedepannya atau berjalan ke sekolah itu dapat berjalan sesuai dengan program yang telah ditentukan. Dan juga dalam misalnya kasus terkait dengan dilema etika itu kita memiliki yaitu adanya saling apa, mawas diri atau sadar atau bisa apa ya, saling menghormati lah. Dan nanti kalau ada masalah bisa diselesaikan dengan cara yang musyawarah. Jadi untuk jadwal saya kira tidak ada, tapi untuk penyelesaiannya saya prioritaskan yang lebih penting dulu. Dan untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti yang dijalankan, yaitu dengan cara kita musyawarah, kita dengan pendekatan secara kekeluargaan, sehingga nanti masalah itu tetap terselesaikan dan bisa untuk acuan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari seperti itu, dengan cara kita misalnya mengidentifikasi, terus mengajak teman-teman atau anak-anak yang terlibat untuk bertemu bersama-sama, terus kita kumpulkan fakta-fakta bukti, terus melakukan musyawarah, sehingga kita tentukan kesepakatan jadi bersama, sehingga masalah itu dapat terselesaikan dan dapat tindak lanjutnya dari hasil kesepakatan itu dapat dengan kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan komitmen kita. Seperti itu, Bu Mita. Ya, intinya jika ada masalah segera diselesaikan agar tidak terlarut-larut Ya, gitu, Pak. dan masalah itu menyangkut hadap hidup orang banyak, itu harus prioritas saya seperti itu. Ya. Oh, begitu. Nggih, Bapak. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak ini? Ada, Bu Mita, tetap semua itu kan kita kolaborasi. Kan kita hidup itu manusia makhluk sosial, jadi kita harus saling kolaborasi dengan teman sejawat, terus dengan rekan kerja atau rekan relasi kita, terus kalau di sekolah dengan bapak komite, dengan wali murid, sehingga permasalahan yang terjadi selama di sekolah ini
bisa kita selesaikan bersama-sama dengan warga yang apa ya, yang melakukan aktivitas di sekolah ini, sehingga nanti sekolah ini menjadi kondusif seperti itu, Bu Mita. Nggih, berarti perlu adanya kerjasama dan Ya, kolaborasi, nggih. betul ya, kolaborasi ya, saling gotong royong lah intinya gitu. Nggih. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika di sekolah Bapak ini? Itu saya itu dengan melakukan dan memahami latar belakang dari semua hal yang disampaikan, yaitu Anda petik dari pengalaman dan mengambil dari etika itu, saya itu dengan apa ya, dengan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan seperti anak, wali murid, komite sekolah, itu saja bersama-sama komunikasi, bermusyawarah, terus mengumpulkan bukti fakta sehingga nanti tidak ada miskomunikasi di antara kita, sehingga jari ini tidak seperti itu. Jadi kita kumpulkan fakta yang ada, terus melakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan solusi dengan kesepakatan secara kekeluargaan. Dan yang terakhir, tetap keputusan ini adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai asas kekeluargaan, sehingga keputusan yang diambil ini tidak berbenturan dengan asas yang ada di sekolah maupun di masyarakat maupun di agama, sehingga nanti keputusan-keputusan yang kita ambil ini dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijalankan bersama-sama, tetapi tidak merugikan orang lain, sehingga keputusan dapat dijalankan secara ikhlas atau lapang dada, saling menyadari dan saling menjalankan tugas kita dengan tanpa adanya suruhan beban yang ada di kita, sehingga nanti perjalanan sekolah dan program sekolah berjalan dengan lancar. Seperti itu ya Bu Mita, sehingga nanti untuk kedepannya semoga kita juga untuk bisa melaksanakan keputusan dengan cara bijak seperti itu Bu Mita ya. Amin. Jadi intinya kekeluargaan, Ya, nggih, Bapak. Keluargaan seperti itu Bu Mita. Nggih, terima kasih Bapak atas waktunya sudah mau saya wawancara. Terima kasih Bu Mita juga sebagai refleksi saya Bu Mita bahwa Nggih. keputusan itu sangat penting sekali bagi sekolah untuk menentukan perjalanan sekolah itu sampai di mana. Nggih, agar sekolah semakin maju Ya, gitu, Pak. betul Bu Mita. Saya terima kasih Bu Mita ya. Nggih, sami-sami Bapak. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita ketemu lagi ya Bu Mita ya. Nggih, siap, sampai berjumpa lagi. Ya, terima kasih.